you did it right from the start. Hai Yapingers, welcome to our podcast The Yaping. Halo Yapingers, perkenalkan nama aku Ingrid Pratiwi. Di sini aku sebagai host. Oke teman-teman, jadi kita itu di podcast The Yaping itu kita tuh bakal ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol mengenai berbagai hal. Kalau misalnya zaman sekarang tuh biasanya disebut dengan Yaping yang ngomong-ngomong terus tuh. Karena kita kan masih berbau dengan 17 Agustusnya Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan karena itu spesial di episode kali ini kita bakal membahas mengenai sejarah Indonesia. Kira-kira sejarah apa sih yang bakal kita bahas kali ini? Oke, daripada kita berdebak-debak, mending kita kenalan dulu nih sama teman-teman kita yang bakal kita ajak Yaping bareng. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan namanya. Boleh dong. Halo semuanya, perkenalkan aku Isma Maulidia dari kelas 12 F3. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Kotor Nida Munawaro dari kelas 12 F3. Halo semua, perkenalkan nama aku Muhammad Rizky dari 12 F3. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dia Setia dari kelas 12 F3. Oke, dan kita udah kenalan nih sama teman-teman yang bakal kita ajak ngobrol Yaping bareng. Aku mau nanyain ke teman-teman, sekarang tuh ya kita bakal membahas atau bakal ngobrolin apa sih mengenai sejarah apa yang ada di Indonesia? Oke guys, kita bakal mempelajari tentang sejarah Indonesia pada awal kemerdekaan, yaitu RMS. Bentar. RMS itu aku kayak inget sesuatu kayak rumah makan sejahtera. Bukan dong kak, masa rumah makan sejahtera? Yang ada kita tuh mukbang podcast ini, bukan malah ngomongin sejarah Indonesia. RMS itu Republik Maluku Selatan. Oh gitu, kita tuh kita bakal ngomongin makanan. Jadi ada di situ kayak ada makanan aja tuh sambil kita sambil ngomong-ngomong kan kita udah capek Yaping, kita sambil makan-makan gitu loh. Enggak dong kak, bukan. Nanti ya next time. Oke, boleh next time ya di episode selanjutnya, jangan lupa tungguin. Nah kalau gitu RMS itu apa? Kalau teman-teman tentang sejahtera? Nah, RMS tersendiri itu adalah Republik Maluku Selatan yang dimana organisasi ini dibentuk untuk pemberontakan atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Aduh, serem banget ya kedengarannya. Aku juga baru tahu ternyata ada RMS pada saat awal kemerdekaannya. Bayangin ini baru kita merdeka, selain dari ancaman dari luar, dari eksternal, kita juga masih dapat ancaman di dalam negeri kita sendiri, negara Indonesia tercempak ini ya. Kalau boleh tahu nih kak, gimana sih kronologi tuh? Kenapa ada RMS itu di latar belakangnya itu karena apa sih? Oke, di sini aku bakal ngejelasin latar belakang RMS itu apa ya. Jadi RMS itu tergabung dalam RIS atau KPT. Nah, RIS pasti kalian suka mendengar kan? Republik Indonesia Serikat. Dan KPT itu Negara Indonesia Timur. Kemudian, pada awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah membubarkan RIS dan menggabungkan negara bagian ke dalam NKRI. Terus, kemudian sebagai tokoh Maluku itu menolak karena dia itu merasa aman dan memiliki otonomi yang luas di bawah RIT gitu loh kak. Nah kemudian juga ada salah satu yang bikin kayak mereka ini loh, banyak anggota mantan dari KNIL. Wait, KNIL aku baru denger. KNIL itu apa sih? Aku ngedenger kayak abri kayak puteran, tapi ini KNIL baru masih terdengar asing. Ada yang mau dijelasin apa itu KNIL? Nah, KNIL ini adalah suatu kayak organisasi Belanda yang dibentuk oleh Belanda, kayak tentara gitu, buat kayak menjajah Indonesia, terus kayak buat pertempuran itu sengaja dibentuk oleh Hindia Belanda buat menjajah negara kita itu. Nah, ditambah lagi Maluku tuh mempunyai
sumber daya yang banyak banget. Nah, jadi tuh mereka tuh merasa kayak aku tuh bisa loh berdiri tanpa NKRI gitu loh Kak. Terus pada tanggal 25 April 1950, Dr. Son Mongkir memproklamasikan RMS di Ambon. Oh, di Ambon berarti. Dan ya dia tuh kayak nggak mau bersatu NKRI gitu. Sampai memproklamasi dia. Nah, itu kayaknya udah kayak tinggi banget deh. Aku penasaran di jalan peristiwanya kayak gimana sampai bisa memproklamasikan tuh. Kok bisa sih? Gimana ceritanya kok? Bisa sampai memproklamasikan? Nah, alur ceritanya tuh gini, jadi setelah RMS diproklamasikan itu, nah pasukan RMS ini mulai menguasai daerah Ambon atau daerah yang sekitar di kota Ambon. Nah, dari hal tersebut itu, pemerintah Indonesia atau Presiden Soekarno-Hatta itu Soekarno ya itu mengetahui hal tersebut dan menganggap hal tersebut itu sebagai bentuk pemberontakan untuk memisahkan diri dari NKRI. Nah, setelah itu tuh Presiden Soekarno itu memerintah komandan atau tentara gitu tuh, Kolonel AE Kawilarang, ya maaf ya Kawilarang, dan dikomandani oleh Slamet Riyadi sebagai komandan lapangan. Nah, dari situ nih udah dibentuk kayak pasukan itu kan. Nah, dari situ tuh Indonesia itu mulai pemberontakan tuh buat menuntas organisasi tersebut. Nah, dari pemberontakan ini diberontak besar-besaran gitu, besaran di Ambon. Itu tuh mengakibatkan sekitar berapa korban itu, korban jiwa banyak banget. Itu ribuan korban jiwa yang ada di situ. Iya, termasuk ini kayak tentara gitu, warga sipil apalagi itu banyak banget. Iya, tentaranya itu. Karena apa? Di situ juga di situ tuh kayak menyiapkan lebih matang gitu, karena dari kenil tuh, senjata khusus kenil tuh buat buat jadi alat tempurnya mereka buat melawan Indonesia. Udah matang banget persiapannya. Udah niat banget mau memisahkan diri dari TKI loh. Nih, dari cerita tersebut kita tahu ya kalau RMS itu udah mematangkan diri buat memisahkan diri dari Indonesia. Kira-kira itu berhasil nggak sih memisahkan diri dari Indonesia itu, atau berhasil dicegah? Bagaimana tuh Kak? Berhasil memisahkan diri atau berhasil dicegah? Berhasil nggak menurunkan? Jadi pada akhir 1950 TNI berhasil menguasai Ambon dan wilayah penting lainnya. Mongkir berhasil melarikan diri ke Pulau Seram dan memimpin perlawanan gerilya selama bertahun-tahun. Oh, berarti dari situ dia tuh merasa kalah jadi kabur gitu ya. Jadi berhasil memisahkan diri dari Kak? Nggak berhasil. Jadi dia berhasil ditangkap pada tahun 1963 dan berhasil diadili dan dijatuhi hukuman mati pada 1966. Oh, gila. Alhamdulillah kita lebih jarang menangkannya ini. Alhamdulillah. Jadi NKRI akhirnya bersatu, RMS bersatu sama NKRI. Alhamdulillah. Kita tapi alhamdulillah bersatu masuk akal. Alhamdulillah. Wait, sebelum itu kayak aku kan tadi mendengar banget kayak ada semua film kayak itu kayak nama tokoh-tokohnya terlalu banyak. Aduh, Siapa aja sih tokoh-tokohnya? kalau boleh sebutin satu-satu tuh, siapa aja tuh tokoh-tokoh yang tergabung dengan RMS ini tuh Kak? Ya, boleh. Nah, tokoh-tokohnya itu dari Dr. Son Mongkir itu sebagai Presiden RMS. Nah, kedua itu dari Jerman itu sebagai Perdana Menteri RMS. Yang selanjutnya dari Indonesia itu ada Presiden Soekarno itu sebagai kepala negara yang memerintahkan penugasan RMS. Selanjutnya itu ada Kolonel AE Wilarang itu sebagai operasi militer di Maluku. Selanjutnya itu ada Letkol Slamet Riyadi itu sebagai komandan lapangan besar yang memerintahkan di Ambon. Oh, banyak juga ya tokoh-tokohnya ya. Jadi kita sekarang tahu nih tokoh-tokoh siapa aja.
Aduh, teman-teman ya, teman-teman dari cerita ini tuh kita tuh bisa mengambil banyak banget sih, banyak banget Pelajaran yang yang Kak ambil. peristiwa RMS itu menjadi pengingat kita untuk menjaga kesatuan kita ya. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, menurut kalian tuh nih hikmah apa sih yang bisa diambil dari cerita bukan cerita ya, dari sejarah RMS ini tuh? Banyak ya. Banyak ya. Ada yang mau sebutin nggak nih? Saya kan saya Banyak orang. Oh iya, nanti ya, kenalin ya. Nah, dari hikmahnya itu kayak kita itu harus menjaga kerukunan, saling menjaga kesatuan, Ya, betul. kerukunan, untuk menjadi suatu negara yang merdeka. Nah, gitu. Merdeka. Merdeka. Tentunya. Nah ya dari Kadia sendiri itu bener banget itu hikmah yang ada yang kita bisa kutip dari peristiwa RMS itu bener banget yang disebutin sama Kadia. Nah di sini kita tuh belajar untuk percaya dan kayak menjaga persatuan bangsa untuk keamanan negara kita sendiri. Jadi kita tuh nggak boleh memberontak aturan dari negara kita sendiri. Kan kita kan sudah diproklamasikan waktu 1940 kan ya berlima. Nah, seru banget kita ngobrol-ngobrol kali ini mengenai sejarah Indonesia. Jujur ya, RMS itu masih terdengar asing loh dia. Soalnya yang kita tahu cuma kayak yang gerakan TKI itu baru itu kan karena ada filmnya jadi kita tahu ya RMS itu masih terdengar asing dan aku sangat berterima kasih banyak kayak seperti dia saya menyampaikan hadir ke box Yapin bareng kita bersama teman-teman Yapin yang ada di rumah. Nah, aduh, ada yang mau datang kayaknya. Mau ikut gabung. Iya, Nah, ya. Jadi nih, buat teman-teman Yapin yang di rumah, dari obrolan kita kali ini, kita bisa mengambil banyak sekali masalah kita tahu sejarah Indonesia yang belum kita ketahui. Kita juga dapat mengambil hikmah, menjadi pelajaran pada saat ini agar sangat penting untuk menjaga persatuan kita tuh. Karena kita tuh NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia. Harga mati. Yang kali ini ada sebenarnya harga mati. Oke. NKRI harga mati. Oke itu. Sebenarnya kalau kita mau ngobrol terus mah kita Panjang banget sekali ini. kalau kita seru banget ternyata aku bener kalian. Terima kasih Kak. Sama-sama. Tapi sayang banget karena kita tuh ada jadwal masing-masing ya. Biasa orang sibuk nih, kita orang sibuk. Jadi kita akhiri lagi buat teman-temannya ya pindah di rumah. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya lebih seru lagi, oke? Sebelum itu aku bukan gitu ya. Aku mau pantun dulu ya. Siap. Kalian aku bilang jangan lupa tuh ya. Iya. Biar semangat ya merdeka. Merdeka. Aduh. Guys, ini bener aku lupa ya. Ke pasar beli kerupuk. Banyakin jual di samping. Jangan lupa balik lagi ngobrol bareng dengan Yapin.